Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini saya berbicara untuk perbedaan bisnis di negara Arab, di Timur Tengah sama di Indonesia. Pasti itu satu video itu tidak cukup untuk berbicara untuk perbedaan bisnis di Indonesia dan di Timur Tengah. Cuman mungkin di video ini kita membahas untuk contoh-contoh ya yang besar-besar untuk dalam bisnis ya. Guys, saya hari ini mau fokus untuk F&B. Kalau melihat orang banyak yang nonton, banyak like, komen, nanti kita membahas, membuat video lagi untuk maksudnya jalur bisnis lainnya. Tapi hari ini memfokus untuk F&B. Kenapa gitu? Padahal Indonesia itu dudukannya besar gitu. Sekitar itu 300 juta orang kalian berdudukan Indonesia. Tapi kalau kita pergi ke Arab melihat itu kalau bisnis F&B kayak kafe, kayak restoran terlalu rame gitu, gila gitu. Mungkin Indonesia walaupun di kota-kota besar nggak melihat seramai itu, padahal itu pendudukan Indonesia lebih besar, lebih gede daripada itu. Apa perbedaannya guys? Gini guys, nomor satu kalau perbedaannya kenapa kita di negara Arab itu melihatnya terlalu rame, tapi di Indonesia melihatnya ada dikit sepinya, atau perbedaannya jauh untuk orang datang untuk F&B kayak resto atau kafe. Kenapa? Nomor satu ya guys, kalau di Timur Tengah orangnya hobi makan, jadinya orangnya kalau masalah makan makanan atau minum-minuman tidak main, orang suka bermakan dan sering makan. Maksudnya orangnya suka memakan makanan berat. Tapi di Indonesia orangnya suka jajan, bukan makan. Jadinya mungkin orangnya kalau makanan cuma sekali berhari, tapi jajanan terusnya. Kayak street food, ada terlalu banyak yang di sini. Kalau di Timur Tengah jarang ada street food. Itu nomor 2 ya guys. Gini, kalau di sana di Timur Tengahnya guys, mungkin orangnya bermakannya 2-3 kali ya. 3 kali, tapi makanannya harusnya makanan berat dan kenyang dan banyak. Kalau di Indonesia mungkin orangnya nggak terlalu fokus untuk seberapa kali saya makan dalam sehari, tapi di Indonesia itu suka kejaran terus. Ada bakso harus jajan, ada cemilan kalau di kafe, ada maksudnya kayak bakso aci, ada kayak mie ayam, seblak, bermacam-macam ya. Jadi ini orangnya jajanan terus dalam sehari, tapi untuk makanan beratnya kurang. Kalau di Indonesia itu menurut saya ya, mungkin orang ada idea lain ya. Ya, itu jadinya itu ada perbedaan. Jadinya itu rumah makan yang makanannya makanan berat melihatnya kayak kurang. Gampang bosan lagi. Iya. Cepat bosannya, cepat bosan makanannya. Kalau di Timur Tengah itu dapurnya terlalu luas, jadinya makanannya bermacam-macam. Itu satu lagi ya guys. Kalau di sini sama di Timur Tengah ya perbedaannya, kalau di rumah makan di F&B bisnisnya di Indonesia saingan terlalu besar di sini. Ya, kalau dari fried chicken aja saingannya terlalu besar. Contoh di satu kota aja, brand lokal ya, Lazato, Depasto, Wings. Saingan di sini luar biasa. Kalau lokal aja, kita tidak berbicara untuk luar negeri gitu kayak McD, kayak KFC, kayak gini enggak. Berbicara untuk lokal. Selalu ada brand baru untuk lokal yang booming di sini. Jadinya saingan di Indonesia itu luar biasa, gila banget. Semakin banyak orang membeli, semakin banyak orang membuka usaha. Orang di sini semangat untuk membuka usaha. Kalau di Timur Tengah itu ada beda lagi ya. Kalau mungkin brand-brand enggak terlalu banyak ya. Cuman satu brand sih, ada seberapa brand yang terlalu booming. Ya, jadinya itu membuka cabang banyak di semua negaranya. Jadinya itu yang rame-rame itu aja, tapi saingannya kurang. Orangnya tidak berani untuk mengikutan saingan sama brand yang sudah besar, yang sudah matang kalau di dalam bisnisnya namanya. Contohnya kalau di Arab Saudi itu ada Al-Baik, ada Tauzik, ada seberapa brand yang terlalu kencang di sana. Aku mau kasih contoh ya guys. Kalau ada kita produk di sini ada Jeko. Kalau Jeko di Indonesia itu, saingan Jeko ada terlalu banyak di sini. Kalau saingannya Starbucks juga saingan Jeko. Ada seberapa brand lokal juga yang lain yang saingan Jeko. Pas Jeko buka di Arab Saudi di awal-awalnya ada kurang karena orangnya masih nggak tahu Jeko, masih belum pernah nggak tahu donat Jeko kayak gitu ya. Tapi sekarang Jeko di Arab Saudi sukses luar biasa. Sekarang membuka banyak cabang di Arab Saudi dan seberapa itu negara di Timur Tengah. Kenapa? Karena Jeko melihat marketnya masih
pure. Apalagi orang di sana kalau membelanja kencang, orangnya siap untuk menghabiskan banyak duit, banyak uang untuk makanan. Mungkin di Indonesia ada dikit beda ya, hanya orang hobi kuliner. Kalau orang lain ya mungkin nggak terlalu hobi untuk makannya. Mungkin untuk hiburan bakar uang, untuk hotel bakar uang, untuk jalan-jalan bakar uang, tapi untuk makan mungkin pilih yang murah gitu ya. Nah, bukan semua orangnya, tapi umumkan. Tapi mungkin di sana untuk hiburannya hemat, mungkin pesawatnya ekonomi, tapi untuk makanan kalau orang Arab itu dan orang Timur Tengah itu tidak main kalau makanannya. Harus makanannya yang besar, yang enak, yang mantap. Itu harus walaupun bakar uang bermacam-macam, ya sebanyak-banyaknya nggak apa-apa gitu. Itu perbedaannya guys. Jadinya kalau hari ini kita membahas F&B. Jadi ini melihat kita negara pendudukannya terlalu banyak, tapi maksudnya rame-ramean. Kalau kafe, kamar resto nggak sebanyak itu. Melihat negara pendudukannya sedikit gitu, kayak 20 juta kalau Arab Saudi, kalau United Emirates cuman ya 7 juta, ya sedikit-sedikit ya juta. Tapi melihatnya kafe kok bisa ini antriannya sampai jauh, terlalu banyak, rame terus setiap hari, bukan hanya Sabtu Minggu, setiap hari rame terus. Kenapa? Karena berbeda. Jadinya guys, kalau kamu mau membuka usaha atau memfaham bisnis atau belajar market, harus difaham budaya sama sukses di bisnis, apalagi F&B itu harus belajarin. Ya, semakin kamu memaham itu budaya market, ya bisa kamu melihat dan belajar yang benar untuk market itu. Kalau kamu mau membuka usaha, hari ini kita memfokus untuk F&B saja. Mungkin kalau orangnya semangat sama di channel saya, nanti kita membahas hal-hal lain yang berbedaan kalau Indonesia sama Timur Tengah. Terima kasih banyak. Saya sama Abun yang berasal dari Yaman, sudah 6 tahun lebih di Indonesia. Salam.